Jangan hanya apa gitu, jangan hanya bagaimana. Maksudnya bagaimanakah, apakah, dan seterusnya gitu ya. Ya gampangannya menggunakan kata-kata mudah sekali. Seperti apakah kondisi atau seperti apakah keadaan, keselamatan, dan bla 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 bla. Yang ada saat ini berarti apa adanya toh Mas ini? Ya enggak? Ini Anda bertanya apa adanya atau apa? Anda menanyakan fakta yang sekarang atau apa yang kamu tanya itu? Sekarang, Prof. Lah ya, kalau fakta yang ada sekarang berarti seperti apakah kondisi keadaan keselamatan dan apa itu kesehatan kerja di laboratorium bahan teknik jurusan pendidikan teknik mesin UNY gitu. Dojo meloncat UNY Mas. Kalau teknik mesin itu FT. Lebih luasnya lagi apa? Fakultas Teknik. Nah, kan ngono ya Mas. Coba bahasanya yang runtut itu loh Mas. Jangan langsung teknik jurusan pendidikan teknik mesin Kementerian Pendidikan. Itu piye ya? Ya, ngono loh Mas. Ini kan cara berpikir yang sangat elementer gitu ya. Tetapi saya sangat kecewa loh Mas dengan presentasi lebih detail ini. Makanya aku sudah bilang di depan kalau saya nilai B minus, bukan B aja enggak kan gitu ya. Nah, tentu saya dianggap keras lah ngomong saya ini, tapi saya tidak rela kalau kamu ikut kuliah saya kok lalu cara berpikirnya itu apa chaos gitu loh Mas. Enggak teratur dan sebagainya. Oke, nanti yang lain-lain benahi juga ya. Ya, Nah, kalau Anda tanya tentang sistem kok juga bagaimana kan ya nggak benar juga itu. Anda kan ingin menemukan sistem kan gitu ya. Kalau ingin menemukan sistem pengukuran keselamatan bla 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 ya nanti pertanyaan jangan pakai bagaimana, ini urusan profesor metodologi penelitian bukan urusan saya. Berikutnya batasan masalah Mas. Apa maksudnya batasan masalah itu? Ini yang mau diteliti batasannya seperti ini, Prof. Anda pernah membaca limitation of maksudnya apa sih Mas? Batasan masalah itu maksudnya apa menurut pikiranmu? Yaitu masalah-masalah kita batasi yang ada di laboratorium bahan teknik itu, Bro. Anda pernah membaca ya paling tidak pedoman disertasi oleh PASA itu kan latar belakang, identifikasi masalah, lalu batasan masalah, lalu rumusan masalah, apa enggak begitu ya Mas ya? Ya, coba dipelajari lagi supaya tidak menimbulkan tafsir, tidak menimbulkan aneka tafsir ya, istilah batasan masalah itu. Karena yang ditulis katakanlah di PASA entah benar atau tidak, paling tidak kan dimulai dari latar belakang, lalu perlu ya dari identifikasi masalah, baru pembatasan masalah, baru rumusan masalah gitu. Pembatasan bukan batasan, tapi pembatasan masalah. Itu. Oke. Berikutnya lagi hasil penelitian. Hasil penelitiannya apa, Mas? Ini. Ya, tadi model tata kelola itu loh, Prof. Dengan budaya 5R. Nah, kalau ini saya membenarkan, Mas. Karena prinsipnya hasil penelitian itu model. Kan gitu, Mas ya? Ya enggak? Ya, Prof. Nah, itu jelas itu kalau seperti ini malah benar. Oke, terus manfaat penelitiannya apa ini? Manfaatnya ini. Coba dinaikkan, Mas, dinaikkan. Manfaat penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama,
memberikan model Mbah, Mas, mbok menggunakan bahasa yang elegan gitu ya. Kok manfaatnya memberikannya pakai model ngono kuwi lho. Mbok bahasanya ilmiah itu piye to, Mas? Coba manfaat penelitiannya itu apa? Coba kamu benarkanlah, bukan saya gitu ya. Kan menghasilkan. Nah, nanti kan itu kan malah justru tujuan penelitian tadi, Mas. Tujuan penelitian itu coba di atasnya dulu, Mas. Sebelum manfaat coba kamu baca. Nah, sebelum manfaat, Mas, sebelum manfaat hasil penelitian. Ini sama dengan apa, Mas? Kalau di pedoman penelitian? Hasil. Keluaran. Sama dengan apa kalau di pedomanmu itu loh, yang dibuat oleh PASA itu loh. Keluarannya. Enggak, di pedomanmu, di pedoman penelitian, baca saja belum, jangan-jangan ya. Sudah pernah tapi lupa, Bro. Iya, artinya kalau pernah itu tentu yang ditanyakan ngerti dan tidaknya. Kalau hanya pernah lalu nggak ngerti, ya apa gunanya lah memorinya ya. Coba ada yang lain juga, yang lain coba membantu. Kalau di pedoman penelitianmu apa? Pedoman disertasimu itu loh. Nah, jangan-jangan liyane ora maca gitu. Apakah tujuan sih, Bro? Loh, Tujuan penelitian. kok ditakoni aku takon jenengan. Kok malah aku ditakoni. Tujuan, Bro. Tujuan penelitian, Bro. Di pedoman disertasimu itu ditulis apa? Ini kan hasil penelitian kan kehendak saya waktu itu karena tidak jelas. Di sana ditulis apa? Tujuan penelitian, Bro. Nah, di sana ditulis tujuan penelitian. Lalu kalau saya itu tulisannya mau jelas tujuan, mengetahui, mendeskripsikan, mulanya itu sing cetha wae lah, jangan tujuan penelitian, hasil penelitian. Apa yang hasil penelitian yang diharapkan apa? Cetha banget. Lu hasilnya model ngono. Nah, tak tujuan ini ya, Mas. Kayak kanca-kancamu itu mengetahui, mendeskripsikan. Waduh, tujuan kok ngene ya. Mulane aku di kuliah saya ini saya ganti dulu. Nanti setelah kamu jadi di proposal disertasi dibimbing oleh profesor lain, ganti aja, jangan hasil penelitian. Tapi tujuan penelitian, tapi tetap ini isinya gitu loh. Nah, tentu kalau nanti tujuan penelitian menghasilkan model tata kelola bla 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 bla. Rangun itu ya. Nah, yang bisa meluruskan manfaat penelitian siapa coba? Ada enggak kawan yang lain? Jangan nanya saya dong. Ini kan diskusi. Sebaiknya gimana? Manfaat penelitian, ada yang punya ide? Menghasilkan model mungkin, Prof. Yang menghasilkan kan tadi tujuan penelitian, atau tadi kalau di kuliah saya ganti hasil penelitian. Maka hasilnya model. Nanti kamu tujuan penelitiannya ya kalau sesuai dengan pedoman ya. Adapun tujuan penelitiannya adalah menghasilkan model tata kelola. Lah mulai cetha aku kan itu. Nah, manfaatnya itu apa coba? Kawan-kawan yang lain lah, jangan hanya saya. Ini kan dalam kuliah S3 ini kan boleh dong. Silakan. Ada pihak-pihak yang diberikan manfaat, Prof, biasanya. Coba betulkan ini saja, enggak usah ngoceh warna-warna. Ini aja betulkan gimana? Kawan yang lain? Tuh, kalau saya tunjuk kawan yang lain kan enggak ada yang ngacung, tak tunjuk wae. Mas Eko. Ya, Prof.
Recording in progress. Mas Ramadan? Ya, izin Prof. Misalkan manfaat penelitian dapat memberikan manfaat kepada prodi pendidikan teknik mesin, dalam hal ini pengelolaan. Tidak begitu, Mas. Ini kan persoalannya keilmuan, bukan jurusan, bukan fakultas. Ini kan urusan keilmuan gitu. Coba. Berarti untuk kepentingan teoritis begitu ya, Prof? Kebijakan atau praktis? Ini aja kamu benahi ini saja. Contoh dalam hal kepentingan teoritis, teori misalkan ya, Prof, teori Ya, gini aja Mas, saya shortcut saja. Memang manfaat penelitian itu ada 3 ya Mas. 1 teoritik, terus yang kedua kalau praktik itu ya nggak jelas lah. Yang kedua memperbaiki kebijakan-kebijakan. Terus yang ketiga memperbaiki praktek-praktek yang ada gitu loh. Nah contohnya gimana kalau teoritik ya, teori yang sekarang seperti apa, lalu kontribusi hasil penelitianmu nambah apa, kan gitu ya. Nggak ngawur gitu loh. Teori yang ada sekarang, penelitian saya itu menambahkan teori seperti ini. Kalau perbaikan yang kedua, manfaat untuk perbaikan kebijakan, ya kebijakan. Tentu penelitianmu mengarah ke situ, kebijakan yang ada sekarang seperti apa, lalu dengan penelitian itu, penelitianmu berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan. Yang ketiga, praktek-praktek, memperbaiki praktek-praktek. Contohnya kamu meneliti manajemen SMK. Manajemen SMK yang ada sekarang seperti ini. Lalu dengan penelitian saya itu diharapkan memperbaiki praktek-praktek manajemen di SMK di Jogja atau di Indonesia ini. Kan 3 itu ya. Nah kalau di pedomanmu kan di sana kan teoritik dan praktik kan gitu kan. Praktiknya nggak jelas itu. Kalau saya jelaskan. Ya kebijakan itu praktik juga. Yang kedua memang praktek yang real. Karena penelitianmu bisa saja memperbaiki praktek-praktek real di lapangan itu. Gitu. Oke. Terus jadi apa ini yang sudah saya pandu saja begini. Manfaat penelitian. Ya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1, berkontribusi terhadap pengembangan model tata kelola bla 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 bla. Terus kalau yang kedua ini terselenggaranya itu kontribusi atau bukan, Mas itu? Kontribusi, Prof. Terus gimana kalau tidak diselenggarakan? Ya harus ada kebijakan bisa diselenggarakan, Prof. Nah, itu kan tidak ada paksaan dari disertasimu. Kita kan ingin supaya manfaatnya itu real saja dulu lah, perkara nanti implementasi kan urusan bukan Anda gitu ya. Tapi umpamanya 1, berkontribusi terhadap pengembangan model. Ya, sudah jelas itu. Jadi apa kontribusi penelitianmu itu, manfaat penelitianmu ini, Pak, berkontribusi terhadap pengembangan model tata kelola, kan sudah itu. Terus berikutnya lagi apa sebaiknya ini? Proses belajar mengajar di laboratorium Bane dengan budaya 5R bisa. Saya bertanya, manfaat penelitian itu kan kontribusinya apa? Kontribusi dari penelitianmu itu apa? 1, terhadap pengembangan model. Udah benar itu. Ya saya memberi masukan, ya masa menyalahkan diri saya ya. Terus yang kedua apa gitu loh kontribusinya itu? Masa terselenggaranya, ya bukan kontribusi kalau itu. Apa, Mas? Ini yang punya judul Mas siapa tadi? Mas Muntaha, Prof. Nah, iya Mas Muntaha apa? Manfaat berikutnya apa selain berkontribusi terhadap pengembangan model? Yang kedua ada enggak? Berkontribusi terhadap
sistem pembelajaran di laboratorium, Bro. Loh, temuanmu apa? Hasil Nah, penelitianmu apa? model tadi, Nah, Bro. model, kok lalu diganti-ganti sistem? Ini ganti sistem kan nanti kata-kata lain lagi, Mas. Oh, Coba Anda saya minta supaya dari awal, dari judul itu sampai bab 5 itu konsisten istilah-istilah itu. Jangan dipindah dari model ke sistem, nanti ke pola, ke apalagi gitu loh. Ya. Nah, kalau tidak ada jangan dipaksakan, Mas. Cukup satu saja. Oh, Memang gitu. hasil penelitianmu akan menghasilkan model kok. Kenapa dipaksa 1, dipaksa 2? Menurut loh, Mas. Dipaksa 3, enggak perlu. Oke. Cukup 1 saja. Berarti 1 juga sudah cukup ya, Bro? Loh iya, kenapa harus 2? Kan enggak perlu. Hasilnya model saja kalau bagus sudah hebat kok. Ya enggak itu? Oh, iya, Bro. Iya. Terus kajian teorinya apa? Coba kajian teorinya, Mas, ini. Mbok nanti ditulis dengan judul-judul yang memang baku ya, Mas. Karena umpamanya nomor E itu. Apa pengertian fungsi dan tujuan 5R dalam tempat kerja? Ini kan dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Anda itu apa? Mbok yang seperti atasnya saja umpamanya pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Ya gitu aja, jangan dibuat kata tanya gitu loh, Mas. Iya, Bro. Coba ini apa sudah mengcover apa-apa yang kamu hasilkan tadi penelitian itu, pengertian keselamatan, regulasi, K3, identifikasi bahaya, sistem manajemen keselamatan, pengertian fungsi 5E dan sebagainya. Ada enggak itu, Mas? Kajian-kajian yang terkait dengan modelmu itu ada enggak? Itu nanti kita Bro, ambil dari jurnal-jurnal itu, Bro. Loh, bukan itu, Mas. Ini ada enggak kajian-kajian terhadap katakanlah hasil-hasil penelitian tentang model-model itu ada enggak di sini? Yang ke G itu, Bro. Model konsep 5S, 5R itu. Nah, nanti kamu juga dipersoalkan lagi kalau model konseptual itu biasanya sudah kerangka berpikir itu loh, Mas. Apa bedanya nanti model konseptual dengan kerangka berpikir? Nah, dipermasalahkan lagi kamu karena memang tidak mengikuti kaidah-kaidah bagaimana cara menulis kajian teori yang benar gitu loh. Ya sebenarnya di pedomanmu itu ada satu kajian teori, yang kedua hasil-hasil penelitian kan gitu ya. Ya, namun demikian saya tidak setuju kalau dipisahkan, itu mestinya jadi satu, bahwa isinya itu iya gitu. Jadi antara kajian teori dan hasil penelitian harusnya dicampur, isinya itu gitu, tapi bukan urut-urutan. Satu kajian teori, yang kedua kajian hasil penelitian, terus dikapake gitu loh. Terus mau diapakan? Kan tidak jelas itu. Karena dianalisis, dikomentari dan sebagainya, ini yang kadang-kadang mungkin nggak tahu dijelaskan pora ini ya, si metodologi penelitian kok kebangetan gitu ya. Saya maaf sekali, saya pagi ini agak nggak happy loh dengan hasil seperti ini, karena aku memberi kuliah itu bertanggung jawab loh, Mas, saya itu. Ya. Oke. Berikutnya metode penelitian. Terus coba penelitian apa? Berdasarkan rumusan masalah, maka metode penelitian yang digunakan enggak usahlah di dalam penelitian ini, ya sudah langsung sajalah berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditulis sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif eksperimen. Apa ada kualitatif eksperimen? Saya ini baca di bukunya Profesor. Kok saya aku ratakon bukunya gendruwo kayak bukunya orang geblek, nggak tahu saya. Yang saya tanya, adakah metode kualitatif eksperimen gitu loh. Kuantitatif. Loh, aku takon, Mas. Kalau Anda menuliskan metode kuantitatif eksperimen,
adakah metode kualitatif eksperimen? Kan ngono aku takone. Jawabanmu gimana? Ada nggak? Jangan dulu Mas. Saya, Mulane kan saya belum kadang- Prof. Belum pernah membaca itu, Prof. Yang saya baca adanya yang kuantitatif eksperimen. Seperti yang ada di Kalau- bukunya Prof. Sugiono. Nah, makanya kalau tidak ada kualitatif itu tentu tidak usah ditambahi kuantitatif karena sepanjang pengetahuan saya ya yang adanya metode eksperimen gitu loh Mas. Ada kuasai eksperimen kan gitu ya. Oh, nggih, Kan nggih, gitu. nggih, nggih, Prof. Aku kurang ngerti Mas, aku nih buku-buku metode penelitian Indonesia sama sekali nggak pernah membaca 1% pun. Karena itu banyak imitasi dari asing semua. Menerjemah saja nggak benar gitu. Makanya aku nggak pernah membaca metode penelitian yang ditulis oleh orang Indonesia itu karena wah isinya itu imitasi. Imitasi ngerti nggak? Imitasi itu. Tidak asli. Lah iya wong bahasa Inggris ora apik kok maca bareng wegah aku ora tau maca. 1% pun ndak. Tanya anak saya. Pernahkah aku membaca metode penelitian yang berbahasa Indonesia? Tanya anak saya. Oh, ayah saya kok gitu. Nggak ada itu karena ya. Oke. Nah, berarti Anda menggunakan eksperimen ya Mas ya? Nggih, Prof. Nah, kalau namanya eksperimen, kamu harus disiplin loh Mas nanti ya. Pripun, Prof? Anda kalau eksperimen menggunakan metode eksperimen yang mana? Karena modelnya macam-macam. Ya. Nanti dibaca saja metode eksperimen yang klasik ditulis oleh kalau tidak keliru Thomson kok ya, yang itu sudah tahun 60-an tapi sampai sekarang bagus itu. Memang itu dulu awalnya digunakan untuk pertanian ya, tetapi kan lalu untuk manusia, untuk subjek itu apa ya bisa berlaku dengan baik. Karena sepanjang pengetahuan saya penelitian eksperimen yang diterapkan pada orang, terutama pendidikan ini sekarang sudah amat jarang, Mas, karena orang tua siswa ya protes, masa anak saya untuk eksperimen nggak boleh, Mas. Ya. Tapi kamu harus disiplin kalau memang begitu caranya ya nanti kalau menggunakan metode eksperimen ya Mas ya jelaskan metode eksperimen itu apa. Sudah menurut salah satu pendapat saja yang kamu ikuti. Terus yang kedua, mengapa penelitian itu kok menggunakan metode eksperimen? Berikan alasan. Kemudian yang ketiga, tahap-tahap metode eksperimen itu pertama, kedua, dan seterusnya. Itu dituliskan di metode penelitian ini ya Mas Anda ya. Semua loh, tidak hanya Anda loh Mas, tidak hanya Mas Muntaha loh. Isi dari metode penelitian ini nanti ya berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sebagaimana disebut sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Menurut Thomson, metode eksperimen adalah bla 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 bla. Itu pengertian. Mengapa penelitian ini menggunakan metode eksperimen? Berikan alasan. Terus yang ketiga, tahap-tahap atau prosedur atau urutan sistematika pelaksanaan metode eksperimen itu adalah pertama, kedua, ketiga. Gitu ya. Itu semua loh, bukan hanya untuk Anda loh Mas ini ya. Untuk semua mahasiswa loh. Ya. Iya, Bro. Terus berikutnya lagi apa ini? Pengumpulan datanya, Bro. Anda pakai instrumen atau enggak? Pakai, Prof. Ditulis di mana? Dan nanti instrumennya kan kita bentuk Loh dalam. enggak, aku takon kan harus ditulis Mas, bukan ngomonganmu. Di sini ditulis di mana? Ini di yang D ini, Prof. Ini ya kacau balau juga loh Anda itu, karena sudah dapat kuliah metode penelitian kok metode analisis data, teknik analisis data kok lebih awal daripada penyusunan instrumen itu ya hahu teman, betul-betul salah. Saya itu anakku tak keplai, nah anakku, tapi karena kamu bukan ya piye meneh. Wis aku mesake iku lho Mas kowe. Dan mesake tenang aku.
Coba siapa yang bisa memberikan masukan yang lain, bukan hanya dia. Urut-urutannya gimana? Urut-urutannya metode penelitian ini. Pengumpulan data itu teknik pengumpulan dan Urut-urutannya, Mbak, urut-urutannya. Coba pertama dalam metode penelitian ini urut-urutannya adalah 1, 2, 3, 4 apa? Mungkin izin masuk, Prof. Yang pertama mungkin jenis penelitiannya dulu apa, kemudian nanti pendekatan penelitiannya, baru tak hentikan dulu, Mas. Apa bedanya metodologi penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian? Apa bedanya? Di situ kan nanti ada kualitas. Aku takon, Mas, dijawab dulu. Dijawab dulu pertanyaan saya. Apa bedanya metode penelitian, metodologi penelitian, pendekatan penelitian? Itu apa? Kalau metode itu nanti ada pilihan eksperimen, ada expose faktor dan seterusnya. Itu caranya, metode itu cara. Kalau metodologi itu kan prosesnya nanti, konsepnya, metodologinya. Katakan, Bro. Jadi metode itu cara, mau pakai eksperimen, mau pakai expose faktor, mau pendekatan. Kalau pendekatan? Kalau pendekatan nanti dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif nih, Bro. Jadi urut-urutannya gimana? Kok metode penelitian baru pendekatan? Terus piye kuwi? Kalau urut-urutannya saya ingin tak takon ya. Dulu, Prof. Enggak, aku takon saya di luar ini dulu. Kan Anda mengenalkan istilah metodologi, metode, pendekatan penelitian, kan gitu ya. Itu kalau dirunut itu yang paling pertama apa? Pendekatan dulu, Prof. Nah, pendekatan dulu. Setelah pendekatan apa? Metodologi. Setelah metodologi apa? Metode. Setelah metode apa? Teknik. Nah, saiki wacanen Mas Ibu. Metode pengumpulan data kuwi ono ora? Literatur sampai Ethiopia ada ndak itu? Iya marahi jengkel aku loh Mas, sing ngatasi mahasiswa S3 kok metode pengumpulan data ya hahu-hahu. Aduh. Tenan nek kowe anakku tak keplaki tenan Mas. Hari ini saya agak memuncak ya karena kebangetan loh mahasiswa aku S3 kok hahu-hahu loh. Ini sini-sini loh Mas. Yang benar apa itu pengumpulan data itu? Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Karena ada urut-urutan gradasinya tadi ya Mas ya. Pendekatan penelitian, kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua metode penelitian. Nah ini kalau metode penelitian kuantitatif itu apa saja, kualitatif apa saja. Oh sebut metode penelitian kuantitatif yang kamu gunakan eksperimen. Jadi metodenya eksperimen. Dalam metode eksperimen itu akan menderivasi ke teknik-teknik. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kan gitu ya. Lah ngono ya ora ngerti. Terus sing dipelajari saiki opo gitu loh. Kowe aku tak takon sesuk karo profesor sing ngajar metode. Opo sing tak ulangke kok mahasiswaku hahu-hahu gitu loh. Tak ulangke opo? Tak ngono ke iso. Dan aku nek di pasar nek rapat ya ora keras loh Mas aku. Karena memang kadang-kadang mahasiswa ya patuh buta terhadap pedoman tapi pedomane dhewe kleru ngono lho. Itu ya ora dibenah-benahi sudah 6 tahun tapi ya tak rora-roro ya nggak tahu siapa yang menekuni pedoman yang nggak ada sih kalau di Amerika itu seorang profesor kaliber benar yang menangani pedoman karena pedoman itu kan akan digunakan secara patuh buta oleh mahasiswa. Jadi harus benar gitu loh. Kalau nggak benar kan ya nanti mahasiswanya boleh berdalih dong. Misalkan mengikuti pedoman kan begitu ya. Oke, jadi urut-urutannya gimana Mas? Tadi metode penelitian 1, jenis penelitian. Terus yang kedua apa? Pendekatan, Bro. Loh, kok bar metode kok pendekatan piye to, Cah?
metodologi kan nanti jenis pendekatan itu paling teknik. takon sik, meneng sik. Kuwi kok Nggih, Prof. gitu loh. Pertama pendekatan dulu kalau memang mau dirunut Ya. dari sana, tapi kan enggak sampai ke sana. Sampai metodologi pun enggak juga, tapi prinsipnya metode penelitian satu jenis penelitian. Jenis penelitiannya apa? Eksperimen. Apakah metode eksperimen itu? Mengapa penelitian ini menggunakan metode eksperimen? Lalu bagaimana cara kerja metode eksperimen itu? Itu pada metode jenis metode penelitian. Terus yang kedua apa? Yang mulang SD wae. Iki lho Mas, urut-urutan iki lho, coba teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, teknik analisis data, kuwi bener ndak ta Mas? Kamu itu sudah membaca pedoman penelitian atau belum, Mas Muntaha? Sudah, Prof. Sudah pernah itu Belum. Mas dulu. Belum. Dulu membuat. Kamu belum. Belum. Kamu belum. Karena tidak begini caranya. Harusnya kan mestinya ya, sudahlah gini aja lah, kamu baca dulu aja lah pedomannya Mas. Ini kebolak-balik gitu loh, sirah nggo melaku, sikil nggo sirah ini loh. Coba setelah teknik analisis data apa itu? Apa itu? Instrumen, Prof. Harusnya instrumen yang digunakan, Prof. Setelah teknik. Ya mestinya kan gitu ya. Lalu waktu dan tempat penelitian tempatnya di mana? Paling akhir. Udah gini aja lah, kamu Mas lihat pedomannya aja lah, meskipun tidak ideal tapi lihat pedoman dulu ya Mas nanti ya. Iya, Prof. Oke. Ini nek si jingkas iso mumet aku. Apa nek carane kok ngene iki ya, saya bukan tugas saya ya ini, tapi kok kebangetan loh ya, kamu mahasiswa S3 ya. S1 aja persis ini satu ini. Ini caranya ya. Coba diteruske Mas, diteruske tapi terus sing endi ya sing kira-kira kena nggo contoh ngono lho. Ada yang mau ada keberanian moral untuk presentasi? Prof, mau tanya itu Prof, judul buku yang karangan Thomson tadi apa ya Prof? Wah, aku ra kelingan Mas, nek kene aku sak abrek metode penelitian saya itu ratusan ya, karena memang dulu begitu saya menekuni. Aku tak golek Mas itu Mas. Oh, nggih Prof, masih. Ya. Begini, saya harus terpaksa proposal besok di print semua lalu diantarkan ke rumah saya. Print semua, di print semua, bukan melalui WA moh, enggak melalui email moh, di print semua, kemudian hard copy diserahkan ke saya, lalu saya periksa satu persatu, saya orek-orek gitu loh. Nanti kalau ada nilai ya ada bukti gitu loh. Kalau nanti menggunakan elektronik mumet aku, hanya disibukkan oleh elektronik saja, tapi tugas ini di print lengkap, tentu saja nama dan seterusnya itu, kemudian daftar isinya jangan lupa, dan dikumpulkan ke rumah saya, nanti saya teliti, saya nilai, saya kembalikan. Ya. Nah, makanya kalau bisa sebelum ujian sudah dikumpulkan, lalu saya nilai. Kalau ada yang merasa kurang nyaman, ingin memperbaiki nilai, ya lihat saja komentar saya di proposal itu, gitu loh. Ya, toh? Jadi saya masih memberikan peluang untuk memperbaiki nilai, tapi dengan catatan proposal disertasi ini diserahkan kepada saya sebelum ujian. Kemudian saya periksa dengan cepat, saya orek-orek, lalu silahkan saja bagi yang merasa kurang baik nilainya diperbaiki, dipersilahkan gitu.
Kira-kira itu ya terpaksa saya begini karena ini mendasar sekali kan bottleneck-nya itu kalau tahu enggak itu bottleneck itu ya gendul itu kalau ke atas kan lalu jadi kecil ya. Itu kan pada disertasi itu. Karena apa di pasal-pasalnya disediakan apa yang disebut dengan dissertation camp. Dissertation camp itu jangan itu namanya mentereng. Itu adalah konsultasi disertasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang beler gitu loh. Jangan ini. Tapi dengan bahasa yang halus dissertation camp. Itu rupa-rupanya mahasiswa ini terkendala pada disertasi. Bukan dia tidak pinter gitu, tapi dia ada beberapa catatan yang saya cermati dari dulu sampai sekarang, diulang-ulang lagi. Satu, mahasiswa itu menganggap disertasi bukan prioritas. Satu, itu yang lama-lama loh ini ya, bukan prioritas. Yang kedua, ternyata mahasiswa kita itu lemah motivasi internalnya. Loh, kenapa aku bisa menuduh begitu? Buktinya ketika masih kuliah tertib, tak 1,5 tahun, 3 semester, selesai semua. Kenapa? Karena dipaksa oleh dosennya. Hari ini kuliah. Nah, besok presentasi. Besok ujian akhir kan dikerjakan semua. Tapi kan itu atas perintah dosen. Berarti itu faktor motivasi eksternal. Dan setelah lalu tinggal disertasi, tidak ada yang memaksa, kemudian mahasiswa itu lama sekali itu menunjukkan bahwa motivasi internalnya lemah. Itu. Ini kira-kira gitu ya, saya sarankan, ya ini mungkin juga diulang lagi, setiap kuliah aku juga memberikan saran kok, Mbok, ya apa boleh buat, saya ngulang juga itu. Mbok begini ya, sudahlah selesai teori 3 semester ngasuh dulu lah bahasa Jawa itu ya istirahat dulu lah. Barang 2 bulan kayak 3 bulan enggak masalah gitu. Tapi untuk apa menyegarkan pikiranmu kalau pada waktu kuliah kamu itu bekerja keras, aku nggak seneng kok aku. Belajar kok keras-keras, kerja kok keras-keras. Ya kalau saya belajar seneng. Saya belajar dengan senang hati, makanya masuk akal dong. Aku kuliah di Amerika Serikat jam 7 pulang baru jam 11. Aku enak-enak saja, aku menikmati kok. Bukan bekerja keras, bukan belajar keras kok. Belajar kok keras-keras. Lah belajar yang seneng lah, ngono kuwi. Nah, kira-kira gitu. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi ya bahwa kamu ngikuti atau tidak itu kan aku tiap kuliah kan memberitahu semacam ini gitu ya. Nah, kerapian dalam menulis karya ilmiah itulah penting karena sehebat apapun manfaat penelitianmu kalau caranya tidak benar kan bisa didebatkan karena itu cara itu harus bisa diverifikasi. Nah, diverifikasi itu ya diklarifikasi. Sesuatu yang tidak bisa diklarifikasi kan disaster itu. Apa disaster itu Mas? Ya bencana. Apa saja? Apa saja yang tidak bisa diklarifikasi kok Anda meyakini. Nanti munculnya disaster itu Mas. Sudah di mana-mana sama. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan satu lagi. Ini baru jam 9 kurang kok. Iya. Izin saya stop share dulu, Prof. Ya, ada yang lain bertanya dulu sebelum diteruskan? Izin Prof, saya mau bertanya Prof. Ya. Oke, untuk kata Prof tadi minggu depan dikumpul nggak Prof? Untuk apa namanya? Bukan, sebelum ujian akhir. Oh, sebelum ujian akhir. Umpamanya ujian akhir itu minggu depan gitu ya, ujian akhirnya minggu depan kalau bisa hari ini dikumpulkan ke saya, lalu saya koreksi dan nanti ada yang mengambil gitu loh, mengambil dari apa yang sudah saya koreksi itu, termasuk nilainya. Kalau nanti merasa nilainya kurang baik, wah saya ingin memperbaiki, ya perbaikilah yang saya orek-orek itu loh.
Ngerti nggak itu? Lah aku kan sudah membantu disertasi. Enak banget dong besok yang membimbing disertasi. Nanti kalau baik yang mengakui dia bukan saya. Bahkan kemarin sudah ada pengakuan, wah sekarang judul-judul disertasi tidak seperti dulu model semua. Mergo aku kok. Tapi sing ngakui ora aku. Sing ngaku wong liya, hahu-hahu do. Ngono ku lho Mas. Ora apa-apa, aku bekerja kok. Enggak ada urusan dipuji, tidak ada urusan saya. Orang yang lain mengakui karemu, aku tidak pernah akan terseret kepada lingkungan saya. Saya kerja yang terbaik, I do my best. Saya lakukan yang terbaik. Rencana masa depan tidak perlu saya. Punya apa? Kamu rencana ke surga? Punya? Perencanaan ke surga ada. Di mana kita sekarang? Kemana surga yang kita inginkan? Bagaimana caranya? Ngono apa? Ora. Nah, aku ora. I do my best. I do believe the best will follow. Saya lakukan yang terbaik. Saya yakin surga tidak perlu saya rencanakan. Bukan hak saya. Nanti akibatnya saja. Kan ngono. Ya dah. Ini tekan surga bareng. Kuliah karo aku warna-warna Mas. Oke. Berikutnya. Berikutnya siapa yang berani tak unek-unek kayak gitu? Kalau kamu berani tak unek-unek berarti kamu sudah mempunyai watak untuk nanti percaya diri gitu loh. Ya toh. Nek sing minder-mindernya wong Jawa biasanya nek debat ora pinter wong Jawa. Di mana-mana sama. Karena mungkin terlalu terimbas oleh zaman mental feodal dulu. Kalau dikritik otaknya yang sakit hatinya. Lucu-lucu gitu. Makanya orang pintar berdebat itu orang Batak, Mas. Betul. Lihat saja kamu. Iya, betul, Bro. Orang Batak pintar, makanya lawyer itu hampir 90% orang Batak, ya enggak? Oke, Prof. Benar, Prof. Nah, kecelakaan Pak Jokowi itu juga karena pasangannya dengan Batak itu masalah gitu. Jadi secara antropologis menganalisis saya dari situ. Pimpinannya orang Jawa yang membisiki orang Batak. Kacau itu, Mas. Kacau itu. Pasti Pak Jokowi tidak bisa mengatakan tidak. The Japanese who cannot say no. Orang Jawa yang tidak bisa mengatakan tidak lah. Ini Pak Slamet sudah sarah. Engko lalu di medsos kayak Profesor hahu-hahu. Kae lho, gurun-gurun pokoke ngono. Berarti pembisik itu mempengaruhi sekali ya, Prof? Terutama pembisinya siapa dulu? Ini kan orang Batak, Mas itu. Yang dibisi ya gimana? Orang Jawa itu tidak bisa mengatakan tidak, Mas. Lemah. Makanya saya menganalisanya pakai antropologi, bukan seperti orang-orang lain itu. Secara antropologis kalau pemimpin itu jangan orang Jawa, lalu pembantunya orang Batak, itu masuk. Kacau balau itu. Secara antropologi loh, Mas saya. Kenapa? Karena orang Batak tegas, sementara orang Jawa kurang tegas. Sehingga lalu, ya itu enggak. Ya, akhirnya ya tadi ini kok ini ya karemu dhewe. Ora salahku. Ngono lho Mas, aku ora lintasan itu Mas, analisis saya bukan linear seperti orang-orang itu, enggak. Saya punya perspektif pandang yang tidak 1 2 3 4. Oke. Berikutnya siapa? Satu lagi. Siapa yang menjadi volunteer sukarelawan?
Recording in progress. 3 mata kuliah sajalah. Atau kalau yang genep ya 4 gitu ya. Oke, satu lagi siapa? Recording in progress. Mas Haris?